masa iya adik-adiknya harus ngambek selama ini? Sungguh Mia menyesal banget atas sikapnya kemarin yang menghindar sama Mas. Ratu nggak ada kangen tuh sama Mas. Mas jangan GR deh. Tapi permintaan maaf Mas Ratu terima. Tapi bukan berarti saat ini kita bisa chat ya. Halo geng, kembali lagi sama Tante Mea. Geng, gue mau informasin ya kalau novel Ken Junior ini kemungkinannya akan tamat di episode 15 atau 18. Tapi ini masih kemungkinan karena ya mungkin juga gue akan menyelesaikan sampai episode 20 sesuai janji gue geng. Dan informasi kedua, gue akan lagi nerbitin, lagi buat lah pokoknya ebook baru ya, 2 novel ya. Nanti kalau sudah selesai semuanya, gue akan informasikan ke kalian untuk mendapatkan ebook gue itu di mana 2 itu. Dan pastinya kalian lebih baik ikuti Instagram gue deh, gampang kok, cuman ya sama nih dengan channel gue ini namanya None Londo. Jadi nama pena, nama lagi YouTube, terus Instagram, pokoknya sama lah None Londo. Nah kalau kalian ngikutin Instagram gue, pasti kalian akan cepat dapat informasi kemungkinan tentang novel ebook gue yang akan gue terbitkan dan kalian bisa mendapatkannya di mana gitu ya. Oke geng, kita masuk aja ke episode 8 Ken Junior dengan judul Baikan. Kenji bolak-balik memperhatikan HP-nya. Sungguh dia rindu berat dengan adik-adiknya. Oh, so Wajar, sad. 3 tahun mengikuti masa pendidikan. Ditambah lagi seusai masa pendidikan ada drama-drama di antara mereka. Terus sekarang ini dia sedang menjalani tugas. Tentu waktu mereka jadi semakin lama untuk benar-benar kumpul bersama. Yes. Dia sudah memberi kabar saat kedatangannya di sini. Dan suka juga dia memberi kabar tentang kegiatannya di sini. Atau juga kadang dia menanyakan kabar mereka. Respon mereka sama saja. Tidak ada satupun yang membalas. Ya, dia sadar sendiri semua ini salahnya. Tapi masa iya adik-adiknya harus ngambek selama ini? Saat ini Kenji sudah hampir sebulan di Papua. Dia ditempatkan di salah satu di daerah pedalaman, tepatnya di salah satu zona merah alias area berbahaya. Ayahnya sering menghubunginya untuk memberi tips dan trik apa yang harus dilakukan selama bertugas di zona rawan konflik. Dan juga bila terjadi sesuatu. Ya seperti kita ketahui bersama ya, ayahnya ahli strategi perang. Bahkan pernah jadi pahlawan bangsa. Biar begitu, gak luput ayahnya mengingatkan ke anaknya agar selalu patuh dengan atasannya. Yes. Karena sebenarnya ayahnya itu berbicara hanya memberi masukan dan menambah pedoman anaknya. Jadi bukan berarti anaknya harus mengikuti semua omongannya. Karena yang lebih tahu medan di sana atasannya. Karena tiap medan beda-beda. Yes. You're right. Kenji membuang nafas kasar setelah capek sendiri atas apa yang dilihatnya. Setelah dia memasukkan HP ke kantong celananya, lalu dia berbaur dengan teman-temannya. Karena waktu istirahat sudah habis dan mereka harus kembali berpatroli. Sementara salah satu orang yang dipikirkan Kenji di sana sedang gelisah di tempat duduknya. Oh. Ternyata adik bontotnya sama seperti Kenji. Oops. Lagi sibuk bolak-balik memperhatikan HP-nya. Aha. Lepon nggak ya? Ucap Mia dari tadi mengulang hal itu mulu.
gemes Mia atas kebimbangannya sendiri yang membuatnya jadi pusing sendiri. Bel berbunyi, menandakan jam istirahat telah selesai. Mau gak mau, anak itu harus kembali fokus dengan mata pelajaran selanjutnya di kelas. Keselnya denger itu. Terik matahari menemaninya sepanjang jalan. Dengan langkah gontai, dia terus melangkah bersama dengan apa yang dirisaukannya saat ini. Enggak. Sebenarnya sudah beberapa minggu belakangan ini dia begini. Saat ini, Mia sudah pulang sekolah dan sedang berjalan menuju halte. Setiba di tempat yang ditujunya, dia langsung duduk lemas di bangku halte dan kembali memandangi HP-nya. Sekarang rasanya sudah gak bisa dibendung lagi. Yes, let's go. Dia harus telepon. Setelah menekan nama orang yang ingin dihubunginya di kontak HP-nya, lalu hanya terdengar sekali nada sambungan. Rupanya yang di sana langsung mengangkat. Dek, riang Kenji. Mas, Mia membalas dengan nada sedikit parau. Akhirnya kamu menelpon. Mas senang sekali. Maafin Mia ya Mas. Sebenarnya Mia dan Kak Ratu itu ingin beri pelajaran ke Mas. Dan sebenarnya juga pas Mas pulang dari pendidikan itu yang kita inginkan itu, Mas minta maaf ke kita. Tapi Mia rasa Mia juga harus akui kalau Mas nggak keras begitu, kita akan selalu tergantungan gitu sama Mas. Mia bicara bersama derai air mata. Sudah, nggak usah nangis. Mas juga minta maaf ya atas kelakuan Mas. Seharusnya Mas waktu itu kasih pemahamannya lebih dalam ke kalian. Kenji akhirnya berkata maaf setelah tahu apa sebenarnya yang diinginkan adik-adiknya. Ya, seharusnya memang dia ada berkata begitu. Entah mengapa hal itu selalu luput dari mulutnya. Yes. Kenji juga berbicara sekaligus menenangkan. Mia sekarang merasakan dampak dari sikap Acu Mas selama di Magelang. Dan juga perkataan terakhir Mas saat kita ke sana. Ya, Mia sekarang bisa mandiri Mas, bisa pulang sendiri. Pokoknya semua bisa melakukan semua sendiri Mas. Mia rasa Kak Ratu juga sama kayak Mia. Saat ini banyak mengalami perubahan dan juga pasti menyesali telah bersikap kasar terlalu dingin ke Mas. Mia terseduh-seduh. Iya, Mas sudah lihat kalian sudah berubah. Tapi Mas ada titip pesan kan? Ingat kan? Kalau kalian jangan pulang larut malam? Iya, Mia ingat. Tapi sebenarnya yang Mia teramat sesali itu saat Mas bicara malam itu di jendela. Seharusnya Mia keluar nemuin Mas. Dan juga seharusnya waktu Mas berangkat ke bandara itu Mia turut mengantar. Dan setelah Mas berangkat itu Mia dengar kalau Mas ditugaskan di daerah konflik. Sungguh Mia cemas sekali, takut terjadi apa-apa sama Mas. Dan saat ini Mia jadi diselimuti rasa takut karena itu. Takut apa yang Mia cemaskan itu terjadi. Kalau itu terjadi sudah pasti hari itu akan jadi hari terpuruk Mia. Karena Mia nggak ada nemuin Mas sebelum berangkat. Padahal kita sudah lama tidak kumpul bersama. Gara-gara hanya ingin dengar Mas berkata maaf, Mia malah jadi egois dan melupakan hal penting di antara kita. Hal tentang persaudaraan. Harusnya saat itu Mia lekas mengakui. Mas berbicara begitu pasti demi masa depan kita. Jadi seharusnya sebagai saudara kita saling memaafkan. Apalagi masalah kemarin itu hal sepele dan bisa dibicarakan. Sungguh Mia menyesal banget atas sikapnya kemarin yang menghindar sama Mas. Oh my God. Mia terus menitikkan air mata, bahkan lebih deras. Karena kali ini dia menumpahkan perasaan terdalamnya. Kenji,
jadi terdiam. Karena hatinya tiba-tiba terenyuh. Memang hal itu bisa jadi membuat adiknya begitu. Karena seharusnya mereka melepas rindu dulu setelah 3 tahun tak bersama. Tapi yang ada mereka malah tidak ada kumpul. Dan hingga keberangkatannya ke Papua. Dan tentu semua ini ya dari salahnya. Yes. Karena itu dia mencoba kembali menenangkan walau semua perkataannya itu semu. Karena tentu saja pemilik takdir di dunia ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. Yeah, you're right. Kamu sudah besar, Dek. Mas nggak menyangka mendengar semua ini dari mulutmu. Sebelum memulai apa yang ingin dikatakannya, nggak luput Kenji mengatakan dulu hal ini. Oh. Karena harus diakuinya, cara bicara adik bontotnya ini terdengar dewasa sekali. Yep. Mm-hmm. Kita pasti bersama, Dek. Mas akan tetap hidup untuk kalian. Mas pergi tugas selama setahun di sini. Sudah pasti saat Mas pulang nanti, kamu sudah lulus SMU. Dan saat itu, kamu mau memasuki dunia dewasa. Dan Mas pastikan, Mas akan selalu bersama kalian. Lihat adik-adik Mas tumbuh dewasa dan menjadi wanita cantik mempesona. Dan saat masa itu tiba, Mas pastikan juga akan menginterogasi semua pria yang coba-coba mendekati adik-adik Mas. Lanjutnya, Mas, Mia terharu. Sekarang kamu lagi di mana? Ini sudah jam pulang sekolah kan? Kenji mencoba mengalihkan suasana sedih di antara mereka. Karena pembicaraan ini tentu juga jika diteruskan bisa membuat dadanya makin sesak. Yes. Jadi lebih baik ganti topik saja. Dan benar, yang di sana berhenti menangis dan menjawab dengan suara tidak serak lagi. Iya, Mia sekarang lagi di halte nunggu bis. Mas lagi apa? Tanya Mia. Mas lagi di pos jaga. Mas, Mia berkata dengan nada sedikit manja. Ya? Mia kangen. Mia kangen banget deh sama Mas. Oh my god. Kenji mendelik. Kemudian persekian detik dia tersenyum kecil. Sudah lama sekali dia nggak dengar suara manja adiknya. Mas juga kangen sama Mia, jawabnya. Kalau Papua dekat, kalau Mas tugas tidak di daerah konflik, rasanya Mia mau terbang deh nemuin Mas. Sumpah Mia kangen sekali sama Mas. Mas juga kangen banget sama kamu, Dek. Tadi pas HP Mas berdering dan lihat nama kamu, Mas langsung cepet-cepet angkat. Sumpah Mas senangnya bukan main pas lihat kamu nelpon Mas, Dek. Mas terus kasih kabar ke Mia ya tentang kegiatan Mas di sana, biar Mia selalu tahu keadaan Mas dan juga rindu Mia terobati. Iya, Mas pasti akan selalu kirim kabar. Mas pastikan tidak mengulangi lagi hal yang sama, Dek, kata Kenji. Ya udah, Mia pulang dulu ya. Mas baik-baik ya di sana. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, kamu juga ya. Dan jangan lupa selalu ingat pesan Mas ya. Ya, dadah Mas Kenji, Masnya Mia sayang. Si Kenji langsung tersenyum. Iya, dadah Mia, adik bontot Mas yang tersayang. Oh, Jawab so si Kenji. sweet. Telepon mati. Sebaik telepon mati, ternyata senyum Kenji masih tetap mengembang, geng. Entah kenapa, adik bontotnya saat inilah pokoknya terlihat menggemaskan. Apa karena efek mata sudah lama tidak bertemu dan jadi kangen berat, makanya begitu? Maybe. Tapi jujur, Kenji senang sekali atas sikap adiknya itu. Kemudian setelah dia tahu apa yang sebenarnya diinginkan adik-adiknya, selanjutnya dia mengirim pesan ke adik pertamanya. Dek, lagi apa? Kamu nggak kangen sama Mas?
Mas kangen loh sama kamu. Udah dong ngambeknya. Mas minta maaf ya, dulu udah keterlaluan. Rupanya yang di sana responnya sama waktu saat Kenji nerima telepon Mia itu. Jadi gak membutuhkan waktu lama, yang di sana langsung membalas. Ratu gak ada kangen tuh sama Mas. Mas jangan GR deh. Tapi permintaan maaf Mas Ratu terima. Tapi bukan berarti saat ini kita bisa chat ya. Karena Ratu lagi sibuk. Spontan Kenji jadi tertawa kecil. Walau terlihat gengsi, tapi setidaknya kali ini adiknya itu membalas pesannya. Dengan begitu, berarti ke depan hubungan mereka semua akan baik-baik saja. Nah, itu dia geng Ken Junior episode 8 ya, dengan judul Baikan. Oke geng, kita sampai ketemu lagi di episode 9 ya. Oke, jangan lupa juga geng untuk like, share, subscribe, dan komen. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya geng. Dadah.